Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kedatangan new entry yang dimana jalannya seperti terasa nyutan, seperti remnya ketarik. Nah, di sini kita lihat bannya agak oblek ya, kemungkinan besar dari bearing. Tapi kita cek dulu apa saja kendalanya. Kita bongkar, pertama-tama kita bongkar knalpot. Baut yang atas kita pastikan jangan dicopot full sebelum kita copot baut yang di depan. Nah, kita akan copot di sini baut yang di depannya. Ini pastikan baut di depan tercopot semua, baru nanti kita copot baut yang di atas dengan ditahan ya, ditahan dengan tangan. Setelah copot knalpot, barulah kita buka velg dengan menggunakan kunci 24 dan gagang sok. Di situ kita buka sok dengan cara menahan remnya, kita gentak sedikit. Nah, ini bisa kebuka ya. Nah, kita buka semua, kita copot remnya juga. Kita lihat. Nah, di sini kita terasa bahwa as roda belakang ini goyang. Yuk kita langsung buka saja di bagian blok CVT dengan menggunakan palang 10, kunci 10 di bagian cover hawa, dan kita buka dengan menggunakan kunci palang 8 di bagian CVT-nya. Setelah semua baut terlepas, kita akan buka bloknya. Nah, di sini saya mengalami kendala agak macet bloknya karena mungkin bosnya kering. Kita bantu dengan cara digetok di bagian blok. Cara ini aman, tidak merusak di bagian blok. Setelah bloknya copot, kita sekarang membuka bagian puli belakang. Nah, puli belakang ini kita menggunakan tracker ya, dan kunci sok 24. Ini kita buka semua hingga terlepas. Nah, kita cek juga di bagian as. Nah, as puli di sini masih aman ya, tidak terjadi goyang. Langsung saja kita buka menggunakan kunci palang 8. Di sini terdapat 7 baut dan satu lagi baut 10 itu baut tutup oli. Nah, baut tutup oli, tutup buangan oli. Baut tutup buangan oli menggunakan kunci palang 10. Jadi totalnya ada 8 baut dengan tambahan baut tutup oli. Jangan lupa tali rem kita copot karena ini nyangkut di bagian blok rasio.
kita copot, kita ketok-ketok sedikit saja bukanya, nggak apa-apa. Setelah copot kita cek nih satu persatu bearing-bearingnya. Bearing sini aman, dan sini ada gear ya, gearnya semua. Nah, kita cek juga bearingnya di sini juga aman. Nah, kita ingin cek di bagian as roda belakang. Kita akan cabut nih ya. Ini kok miring, sepertinya miring. Wah, ternyata kelaharnya di sini hancur. Di bagian bearing sini hancur. Kita akan coba ganti bagian bearing ini saja. Kalau untuk yang lainnya sih di sini kita cek masih aman semua. Oke, di sini kita lihat bagian bearingnya sangat amat parah ya, hancur begini. Lihat, nah kita ketok dulu, kita bongkar bagian bearingnya. Oke, di sini setelah dibongkar kita langsung ganti menggunakan bearing bawaan Yamaha dengan kode 62-22 Nah, di sini kita menggunakan bearing yang sama ya. Nah, ini kodenya 62-22. Nah, di sini kita pasang. Caranya kita menggotok di bagian luar, pinggir luar ya. Pinggir luar di sini kita menggunakan bekas yang lama. Itu buat bantuan pengentokannya agar tidak terjadi hancur di bagian bearingnya. Kita ketok-ketok pelan-pelan saja hingga bearing ini merasa sampai mentok di bagian pinggir. Setelah mentok di bagian pinggir sini, kita akan coba dulu masukkan sini, kita putar-putar. Oke, lancar. Nah, di sini kita baru pasang seal roda belakang. Sini seal roda belakang kita pasang. Perhatikan bagian luarnya. Bagian luar ini yang akan nanti berada di dalam, karena ini akan menahan simpanan oli. Kalau kebalik, di bagian sini oli akan keluar. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Nih kita pasang dengan cara ditekan saja menggunakan jari, tidak sulit. Nah ya, kita tekan pelan-pelan di sini menggunakan jari. Setelah kita tekan rata, pastikan bagian sini rata, jangan sampai miring ya. Bagian sini rata, jangan sampai miring. Kita coba masukkan asnya di sini. Nah, seperti ini ya posisinya nanti. Oke, semua sudah. Ini saatnya kita bersihkan di bagian blok crankcase-nya. Yang tadi sepertinya ada air. Nah, di sini kita bersihkan menggunakan bensin. Kita bersihkan hingga bersih. Setelah dirasa bersih, kita pasang gearnya, lalu kita coba putar apakah as roda belakang ini masih center lurus. Di sini kita pasang gearnya semua, lalu kita tambahkan sedikit lem packing agar tidak terjadi rembes oli.
Ya, kita pasang di sini bloknya, kembali kita pasang. Jangan dipaksa saat pemasangannya. Jika dipaksa nanti di sini atau kita gedor, nanti bearing yang di dalam akan hancur. Jika belum pas, dibuka lagi, dipaskan kembali sampai benar-benar mudah dipasangnya. Oke, kita pasang bautnya yang 7 buah tadi. Kita kencangkan secara urut, dan jangan lupa baut 10 baut tutup oli gardan. Oke, setelah selesai di sini kita pasang dulu blok. Kita pastikan di sini putarannya normal, tidak seret. Oke, setelah sudah, kita pasang CVT-nya. Kita pasang pulinya kembali, masukkan penbel. Pulinya kita tekan di sini. Ya. Setelah masuk, kita amplas sedikit bagian kampasnya, mungkin biar agak lebih gigit. Di bagian mangkoknya juga kita amplas. Oke, kita pasangkan semua baut menggunakan mur 24. Kita kencangkan kembali menggunakan tracker dan kunci sok. Di bagian mur ini kita kencangkan hanya sebatas tenaga biasa saja, jangan menggunakan power, karena nanti berbahaya di bagian bearing puli ini. Saat kita membukanya dengan sangat kencang, nanti bearing ini akan termakan dan akan hancur dan akhirnya goyang. Nah, di sini kita pasang kembali di bagian bak CVT-nya. Kita rapihkan semua menggunakan kunci 8, dan di bagian blok hawa itu menggunakan kunci 10 palang. Setelah semuanya sudah terpasang, kita masukkan oli gardanya dengan menggunakan Yamaha loop. Saya di sini menggunakan Yamaha loop, dan kita tutup kembali. Nah, kita ingin melakukan pemasangan. Nah, saat ini kita melakukan pemasangan roda belakang. Kita pastikan ini rem ini kita bersihkan dulu, pastikan pernya masih cukup baik. Nah, kita pasang di sini, kita tes, dan kita masukkan roda belakangnya. Dibersihkan juga ya di bagian tromolnya agar tidak slip. Ya, di sini kita tes. Oke. Ya, di situ ada ring tebal, dan kita masukkan murnya menggunakan kunci 24. Kita pasang biasa seperti tadi, kita tahan di bagian behel remnya, dan kita kencangkan hanya tekanan biasa, jangan
kuat-kuat, nanti akan sulit membukanya saat pembukaannya kembali. Kita pasang kembali di bagian knalpot ya. Pastikan di bagian atas ini jangan dikencangkan dulu, karena kita akan mengencangkan di bagian leher knalpotnya dan terakhir di bagian atas ini. Ya, setelah semuanya sudah dirasa cukup baik, kita pasangkan remnya. Ya, setelah rem dipasang, kita coba putar. Ya, itulah video dari kami, cara mengatasi motor M3 yang terasa dut-dutan saat jalan seperti direm. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.